Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naisa Maninda Utami dengan NPM A1G024-102, berasal dari kelas 2D, jurusan Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD. Kali ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan, yaitu dengan membuat video tentang sandi pada pramuka dengan dosen pengampu Pak Atsy Kurniawan, STM ENG. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sandi pada pramuka. Jadi pada sandi pramuka itu yang pertama ada sandi kotak ke-1. Jadi pada sandi kotak ke-1 itu sandinya itu berbentuk kotak. Nah, pada sandi kotak itu dibedakan menjadi sandi kotak pertama atau ke-1 dan juga sandi kotak kedua. Nah, pada sandi kotak ke-1 itu berisikan 2 huruf dalam satu kotak. Itu dari huruf alfabet. Dari huruf A sampai huruf L itu berbentuk kotak, sedangkan dari huruf U sampai Z itu berbentuk silang. Di sini pada sandi kotak 1 ada petandanya. Untuk pada petanda huruf kedua itu diberikan titik 1. Untuk apa? Untuk bisa membedakan dan juga petanda pada huruf kedua dan juga untuk membedakan huruf pertama. Di sini saya juga udah punya bentuk dari alfabet dari sandi kotak 1. Namun kita akan bagaimana cara mencari huruf-huruf seperti ini. Nah, di sini saya memiliki contoh pada kalimat sandi kotak 1. Jadi di sini ada kalimatnya yaitu tentang kucing. Yaitu kucing. Nah, untuk membacanya itu kita harus juga mencari huruf awalnya. Huruf awal dari kucing adalah huruf K. Nah, huruf K itu berbentuk dari ke kiri, ke bawah, dan ke kanan. Dan huruf posisi K itu adalah huruf pertama. Berarti dilambangkan seperti ini, ke kiri, ke bawah, dan ke kanan. Selanjutnya itu huruf U. Nah, huruf U ada terletak pada persilangan, bentuk persilangan. Nah, jadi pada huruf U itu membentuk V dan juga huruf U pada huruf pertama. Jadi bentuknya seperti ini. Pada huruf C itu bentuknya dari garis ke bawah, ke kanan, dan ke atas. Dan juga termasuk huruf pertama. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk huruf I itu ada di tengah-tengah kotak. Jadi bentuknya itu dari ke kiri, ke bawah, ke kanan, dan ke atas. Dan juga dia adalah huruf pertama. Bentuknya seperti ini. Untuk huruf N itu adalah di sebelah sini, itu dari ke kanan dan ke bawah. Nah, kebetulan huruf N ini sama seperti huruf maksudnya huruf N ini seperti huruf kedua, penandanya harus diberikan titik. Jadi bentuknya yaitu dari ke kiri ke kanan, kemudian ke bawah. Dan jangan lupa diberikan titik 1 untuk sebagai penandanya. Kemudian ada huruf G. Jadi untuk huruf G itu dari ke kanan, ke bawah, dan ke kiri. Jadi bentuknya seperti ini, ke kanan, ke bawah, dan ke kiri. Jadi deh huruf dari sandi kotak kalimat kucing. Yang kedua yaitu contohnya adalah kelinci. Jadi kita cari dulu ya seperti yang tadi, yaitu huruf awalnya. Nah, huruf dari awalnya dari kelinci ini adalah huruf K. Maka bentukannya dari huruf ke kiri, ke bawah, dan ke kanan. Dan juga huruf K adalah huruf pertama. Jadi kita bentuknya seperti ini, ke kiri, ke bawah, dan ke kanan. Untuk huruf E itu dari ini, dari kotak ketiga, yaitu dari bawah ke kanan. Dan juga termasuk huruf pertama. Jadi ke bawah dan ke kanan. Untuk huruf L itu ada di kotak di sini. Jadi bentuknya itu ke kiri, ke bawah, dan ke kanan. Ke kiri, ke bawah, dan ke kanan. Untuk huruf I itu seperti yang tadi, yaitu dari garis ke kiri, ke bawah, ke kanan, dan ke atas. Jadi bentuknya adalah peta. Oh ya, di sini tadi saya lupa yaitu petandanya. Karena kan L adalah huruf kedua, jadi ada petandanya. Selanjutnya yaitu ada huruf N, yaitu dari ke kanan dan ke bawah. Kanan dan ke bawah, dan jangan lupa diberikan titik karena dia petanda huruf kedua. Kemudian ada C, huruf C yaitu dari bawah ke kanan dan ke atas. Jadi ke bawah, ke kanan, dan ke atas. Kemudian huruf I sama seperti yang tadi, yaitu dari ke kiri, bawah, ke kanan, dan ke atas. Dan jadi deh dari kalimat kelinci untuk pada sandi ke-1. Nah, ini adalah sandi kedua. Jadi sandi kedua yaitu adalah sandi kotak kedua. Nah, pada sandi kotak kedua itu sama aja sih sistematisnya seperti sandi kotak ke-1,
Namun pada sandi kotak kedua ini dia memiliki 3 huruf pada satu kotak, dari huruf A sampai huruf Z. Nah, di sini juga ada pembedanya, hurufnya ada satu lagi. Kalau yang tadi kan kalau satu titik itu adalah untuk huruf kedua. Nah, untuk titiknya ada 2, itu adalah untuk huruf ketiga. Nah, di sini juga saya sudah mengumpulkan rangkaian untuk alfabet dari sandi kotak 2. Namun kita tidak perlu melihatnya, kita akan mengetahui bagaimana cara membuat dan cara mengetahui membuat sandi kotak kedua. Di sini saya memiliki contoh kalimat, yaitu kalimat pizza. Nah, pertama-tama kita lihat dulu huruf awalnya itu apa. Di sini huruf awalnya itu adalah huruf P. Jadi kita cari dulu, di sini ada huruf P pada kotak. Jadi cara membuat sandi kotak keduanya yaitu dari garis ke kiri, lalu ke bawah, lalu ke kanan. Garis ke kiri, ke bawah, dan ke kanan. Dan juga dia adalah huruf pertama. Kalau huruf I selanjutnya yaitu dari garis ke bawah dan garis ke kanan. Nah, di sini yang aku maksud yaitu ada titik 2. Jadi bentukannya yaitu dari ke bawah dan ke kanan, dan ditambahkan untuk titik 2-nya sebagai penanda atau pembeda. Kemudian ada huruf Z, yaitu dari ke atas lalu ke kanan. Jadi ke atas lalu ke kanan. Nah, kemudian huruf Z itu memiliki titiknya 1. Jadi kita tulis sama seperti tadi. Setelah huruf Z ada huruf Z tadi, mari kita gambarkan lagi seperti yang tadi. Kemudian ada huruf A. Huruf A itu dari bawah ke kiri. Jadi kita gambarkan dari bawah dan ke kiri. Dan juga huruf A adalah huruf ke 1. Jadi deh untuk kalimat dari pizza sandi ke sandi kotak 2. Selanjutnya yaitu ada contoh lagi pada kalimat soto. Nah, pada kalimat soto kita cari dulu huruf S, yaitu dari ke kanan sampai ke kanan lalu ke bawah. Dari ke kanan lalu ke bawah. Untuk huruf O posisinya ada di tengah-tengah. Jadi dari ke kiri, bawah, kanan, atas. Kiri, bawah, kanan, atas. Dan posisi huruf O itu ada di huruf ketiga. Dan di sini huruf ketiga harus ditandai dengan titik 2. Untuk huruf T itu ada di sini, itu dari kanan kemudian ke bawah, dari ke kanan dan ke bawah. Dan huruf T itu adalah huruf kedua, jadi harus ditandai dengan titik 1. Kemudian ada huruf O sama yang seperti tadi. Huruf O itu seperti ke kiri, ke bawah, ke kanan dan ke atas. Jangan ditandai 2 titik karena itu masih huruf ketiga. Dan tada deh, habis samakan dari rangkaian huruf-hurufnya. Baiklah, lanjut kita ke sandi ketiga. Nah, untuk sandi pramuka yang ketiga itu ada sandi AN dan sandi balik atau sandi AZ. Nah, saya bakal jelasin dulu apa itu sandi AN dan sandi balik. Pada sandi AN itu menggunakan huruf yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan huruf kebalikannya. Untuk sandi AN berlaku aturan seperti ini. Nah, pada sandi AN itu seperti ini ya bentuknya teman-teman, yaitu dari huruf A sampai huruf M. Dan sebaliknya untuk pada huruf N sampai Z itu di posisinya ada di bawah. Sedangkan sandi balik atau disebut juga sandi AZ itu memiliki aturan dari huruf A sampai ke huruf N, lalu letak dari huruf N itu dari bawah huruf N, dan kemudian dari huruf Z itu ada di bawah huruf A. Nah, kemudian kita memiliki contoh pada sandi AN dan juga sandi AZ untuk bisa membedakan apa bedanya sih pada sandi AN dan juga sandi AZ. Pada sandi AN itu kita lihat dulu huruf awalnya dari kalimat ayam memakan roti. Nah, pada huruf A itu ada di bawahnya kebalikannya yaitu ada N. Selanjutnya yaitu kalau huruf Y berarti kebalikannya adalah huruf L. Untuk huruf A kebalikannya yaitu huruf M. Untuk huruf M itu kebalikannya adalah huruf Z. Untuk huruf M itu kebalikannya huruf Z. Untuk huruf E itu kebalikannya adalah huruf R. Untuk kebalikan huruf N itu sama seperti tadi yaitu huruf Z. Kemudian ada huruf A kebalikannya adalah huruf M. Kemudian ada huruf K itu kebalikannya yaitu huruf X. Kemudian ada huruf A yaitu kebalikannya adalah huruf N. Kemudian ada huruf A kebalikannya adalah huruf A. Kemudian ada huruf R kebalikannya adalah huruf E. Kalau untuk huruf O kebalikannya adalah huruf D. Kemudian ada huruf T kebalikannya adalah huruf G. Kemudian huruf I itu kebalikannya adalah huruf R. Jadi deh dari sandi AN untuk contoh ayam memakan roti. Selanjutnya yaitu pada sandi AZ pada kalimat ayam memakan roti. Pada huruf A itu kebalikannya adalah huruf Z. Pada huruf Y kebalikannya adalah huruf B. Pada huruf A kebalikannya adalah huruf Z. Pada huruf M itu kebalikannya adalah huruf N. Pada huruf M itu kebalikannya adalah huruf N. Untuk E itu kebalikannya dari huruf R. Untuk M kebalikannya adalah huruf N.
Untuk huruf A kebalikannya adalah Z. Untuk huruf K kebalikannya adalah huruf P. Untuk huruf A kebalikannya adalah huruf Z. Dan untuk huruf N itu kebalikannya yaitu adalah huruf M. Untuk kebalikan dari huruf L itu adalah huruf I. Untuk huruf O kebalikannya adalah huruf L. Untuk huruf T kebalikannya adalah huruf G. Untuk huruf I kebalikannya adalah R. Jadi kelihatan kan apa bedanya untuk sandi AN dan juga sandi AZ. Lanjut kita ke contoh kedua biar makin paham, yaitu ada tetap bersabar. Nah, pada sandi AN itu sama seperti tadi. Untuk kebalikan huruf T adalah huruf G, kebalikan huruf E adalah R, kebalikan huruf T adalah G, kebalikan huruf A adalah N, kebalikan huruf P adalah T, kebalikan huruf B adalah O, kebalikan huruf E ada R, kebalikan huruf R ada E, kebalikan huruf S ada F, kebalikan huruf A ada N, kebalikan huruf B ada O, kebalikan huruf A ada N, dan yang terakhir kebalikan huruf R adalah E. Selanjutnya yaitu pada kalimat tetap bersabar pada sandi AZ, yaitu pada huruf kalimat T kebalikannya adalah huruf G. Pada huruf E itu adalah kebalikannya huruf F, dan pada huruf T itu kebalikannya adalah huruf G. Pada huruf A kebalikannya adalah huruf Z. Pada huruf B kebalikannya adalah huruf K. Pada huruf B kebalikannya adalah huruf Y. Pada huruf E kebalikannya adalah huruf F, atau maaf adalah huruf V. Kemudian pada huruf R itu kebalikannya yaitu I. Kemudian untuk huruf S itu kebalikannya adalah H. Untuk huruf A itu kebalikannya adalah Z. Untuk huruf B itu kebalikannya adalah Y. Kemudian untuk huruf A itu kebalikannya huruf Z. Dan yang terakhir adalah kebalikan dari huruf R yaitu I. Lanjut kita ke sandi keempat. Nah, pada sandi keempat ini yaitu menjelaskan tentang pada sandi rumput, yaitu sandi rumput ini adalah sandi yang digunakan untuk sistem komunikasi rahasia yang menggunakan simbol menyerupai rumput. Nah, ini sudah ada rangkaian dari alfabet pada sandi rumput. Dan biasanya pada sandi rumput ini adalah termasuk sandi yang paling rumit karena dia harus sesuai. Apabila dia tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan garis seperti rumputnya, itu akan berbeda makna. Di sini agar kita paham bagaimana cara menggunakan sandi rumput, di sini kita ada contoh huruf atau kalimat, yaitu kalimat bebek. Nah, pada awalnya kita harus melihat huruf apa yang ada di sana, yaitu ada huruf B. Maka pola dari huruf B itu dibuat seperti ini. Mari kita tulis. Harus sesuai ya. Ini huruf B. Oh iya, saya akan menandanya untuk tahu apa bedanya. Lanjut, ini untuk huruf E itu seperti ini bentuknya. Jadi ini huruf E hampir sama ya. Nih, tandanya huruf E. Kemudian kita tulis lagi huruf B karena huruf yang ada di sini adalah huruf E. Kemudian ada huruf E sama. Kita tandai dulu biar tahu apa bedanya. Kemudian ada huruf K seperti ini. Jadi kita buat seperti ini, garis dulu. Dan ini dia agak kecil juga kayak gini. Kemudian agak panjang seperti ini. Dan itulah sandi rumput pada kalimat bebek. Nah, lanjut pada kalimat pramuka. Nah, pada kalimat pramuka kita lihat dulu huruf awalnya apa, yaitu huruf P. Jadi pada awal kalimatnya itu bentuknya seperti ini ya untuk sandi rumput. Baiklah, kita akan tulis. Jadi seperti ini. Ini harus persis ya, karena beda garis itu beda makna. Ini, kemudian seperti ini. Ini untuk huruf P. Huruf P. Kemudian ada huruf R. Itu seperti ini bentuknya. Kita langsung aja tulis. Ini. Terus ada kayak gini. Ini untuk huruf R. Huruf A kita gambarkan seperti ini. Kalau untuk huruf M itu bentuknya seperti ini.
pada kalimat bebek dan pramuka pada sandi rumput seperti ini bentuknya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja. Pembahasan tentang sandi pada pramuka. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga ilmu yang saya berikan bisa menambah wawasan kepada kita. Dan saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan atau kata pada saat saya menjelaskan